Hai, selamat datang di Prigi Techno Channel bersama gue Nata. Di video sebelumnya, gue udah mereview sebuah laptop yaitu MacBook Pro untuk ukuran layar 13 inch, di mana versi rilisnya itu pertengahan tahun 2012. Di video tersebut, gue menceritakan pengalaman penggunaan gue selama 4 tahun lebih. Dan di akhir video gue juga menambahkan sebuah tutorial bagaimana cara melakukan upgrade memori atau RAM dari laptop tersebut. Hal itu tentunya gue lakukan karena gue melakukan update software secara berkala selama penggunaan tersebut, sehingga alokasi memori yang dibutuhkan tentunya semakin bertambah. Sehingga akhirnya gue melakukan upgrade memori, dan setidaknya harapan gue dengan upgrade tersebut, laptop gue masih bisa gue gunakan 2-3 tahun ke depan. Dan di video kali ini gue akan mereview juga sebuah laptop yaitu MacBook Pro, tetapi dengan rilis versi yang terbaru, yaitu versi rilis di 2020, atau bisa juga dikenal sebagai MacBook Pro Touch Bar. Dan laptop ini adalah fasilitas di tempat gua bekerja saat ini. Awal penggunaan kondisinya masih baru, dan penggunaan hingga saat ini itu sekitar kurang lebih 4 bulan ya. Dan dari penggunaan tersebut gua melihat banyak perubahan yang sangat signifikan dari MacBook Pro sebelumnya yang gue pakai, yaitu versi rilis pertengahan 2012 yang laptopnya ada di belakang gue ini, dan hingga saat ini masih gue pakai juga. Dalam hal itu akhirnya gue memutuskan untuk membuat video ini untuk memberikan review ke teman-teman semua. Untuk warna dari laptop ini sendiri yaitu space gray atau abu-abu ya, sehingga tampilannya itu tampak sedikit lebih gelap. Laptop ini menggunakan prosesor quad-core Intel Core i5 dengan kapasitas memori yaitu 16 GB dan kapasitas penyimpanan yaitu 500 GB. Dan berbicara mengenai bahan material yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat laptop ini, berdasarkan informasi dan data yang gua baca langsung dari website resminya yaitu apple.com, di mana mereka menggunakan sebagian besar bahan yang didaur ulang, di mana tujuan mereka adalah untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Di mana yang pertama itu untuk bagian komponen dalam ini, seperti motherboardnya dan komponen-komponen kecil lainnya yang dipasang menggunakan solder, di mana mereka menggunakan 100% bahan aluminium yang didaur ulang. Dalam arti mereka tidak menggunakan atau tidak mengambil timah yang baru langsung dari alam. Dan kemudian yang kedua adalah untuk bahan covernya sendiri, ini menggunakan full aluminium dengan kadar karbon yang rendah. Dan kemudian yang ketiga adalah untuk bagian dari laptop ini yang mengandung bahan-bahan plastik seperti tombol pada keyboardnya ataupun frame dari layar laptop ini menggunakan 35% atau bahkan lebih bahan plastik yang didaur ulang. Dan meskipun sebagian dari bahan material yang digunakan adalah daur ulang, tetapi laptop ini dijual dengan harga yang menurut gua cukup mahal. Kemudian juga hal yang perubahan yang signifikan gua lihat dari laptop ini adalah ukuran dari panjang dan lebarnya yang lebih pendek, sehingga laptop ini lebih kecil dari versi MacBook Pro sebelumnya. Dan kemudian juga untuk ketebalannya itu lebih berkurang dari versi sebelumnya ya, dimana yang pada laptop versi ini terlihat lebih tipis. Hal ini dikarenakan untuk colokan-colokan atau port yang ada di versi MacBook Pro sebelumnya semuanya dihilangkan dan diganti hanya dengan satu model colokan Type-C. Dan juga untuk satu colokan audio jack standar 3,5 mm itu masih tetap dibawa lagi ke versi ini.
Jadi untuk teman-teman yang suka mendengarkan musik, jadi bisa langsung colok ke sini tanpa harus menggunakan converter. Selain itu juga yang membuat laptop ini tampil lebih tipis dari versi sebelumnya, yaitu untuk DVD room-nya sendiri atau CD room-nya itu juga sudah dihilangkan dari versi ini. Sehingga selain tampilannya yang lebih tipis dan juga tentunya untuk bobotnya juga berpengaruh, lebih enteng ya, nggak terlalu berat, sangat berbeda sekali dengan laptop MacBook Pro yang ada di belakang gue yang versi sebelumnya itu ya. Itu lumayan menurut gue, cukup berat banget kalau kita taruh di tas dan kita ngebawanya itu, misalkan kita posisi di angkutan umum ataupun di tempat lain sedang berdiri lama, itu benar-benar berasa sekali beratnya. Dan sekarang gue akan mereview detail untuk bagian dari dalam si laptop ini saat dibuka. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, dimana saat laptop ini dibuka, untuk powernya itu akan secara otomatis menyala tanpa kita harus menekan tombol power terlebih dahulu. Dan menurut gue sangat berbeda sekali dengan laptop di versi sebelumnya ya. Akan tetapi meskipun laptop ini bisa menyala secara otomatis, akan tetapi untuk tombol powernya sendiri tetap masih disediakan di versi ini. Untuk tombol tersebut masih disediakan di bagian kanan pojok atas ini, dimana tombol ini masih akan bisa kita gunakan dan suatu saat bisa kita gunakan sebagai tombol untuk melakukan restart atau bisa disebut sebagai hard booting ya. Artinya tombol tersebut bisa kita gunakan saat laptop ini mengalami hang atau keyboardnya itu kita nggak bisa ketik sama sekali, nggak ada respon sama sekali, maupun untuk kursornya sendiri itu saat kita gerakan tidak merespon sama sekali. Jadi cara terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan menekan tombol power ini dan ditahan selama 3-5 detik. Dan dia akan melakukan restart. Tetapi untuk tombol ini tidak hanya berfungsi sebagai untuk restart saja ya, tetapi juga berfungsi untuk sebagai Touch ID. Artinya kita bisa login bisa dengan dua cara, ada yang langsung kita ketik password di keyboard, atau dengan cara kedua kita bisa menggunakan Touch ID di sini. Jadi kita hanya menempelkan jari kita ke sini, nanti passwordnya akan untuk screen-nya akan login secara otomatis, dan tentunya kita perlu mendaftarkan terlebih dahulu untuk sidik jari kita ya. Dan sebagai contohnya gue kasih lihat, dan berhubung laptop ini baru awal dinyalakan sehingga fungsi Touch ID-nya belum bisa digunakan karena disarankan untuk login manual terlebih dahulu. Dan sekarang gue coba untuk login dengan mengetik dari keyboard. Oke, dan sekarang posisinya udah login. Dan sekarang gue coba untuk logout. Dan sekarang posisinya sudah logout, jadi screen-nya sudah terkunci dan dibutuhkan password lagi. Nah, untuk kondisi kedua ini barulah Touch ID di sini bisa berfungsi untuk bisa kita coba. Nah, di touch bar sendiri memunculkan bahwa tombol ini adalah fungsinya bisa digunakan sebagai Touch ID. Dan sekarang gue coba untuk tempelkan jari yang udah gue daftarin sebelumnya. Oke, dan sekarang udah login kembali.
Dan sekarang gue lanjut lagi untuk ke bagian touchpad atau trackpadnya sendiri. Untuk ukuran panjang dan lebarnya itu jauh lebih luas lagi dari versi sebelumnya ya, sehingga ruang gerak kita saat ingin menggerakkan mouse cursor ini lebih berasa leluasa dari versi sebelumnya yang ukurannya itu sedikit lebih kecil. Selain itu juga untuk kliknya sendiri, untuk tingkat kedalaman tekanan, gua rasa di sini jauh lebih tipis dan lebih dekat, sehingga kita tidak perlu menekan terlalu kuat atau terlalu dalam ya. Kita menekan dengan tenaga yang lembut pun untuk tombolnya sendiri kliknya masih bisa merespon dengan baik. Dan kemudian juga perubahan di touchpad atau trackpad ini pun suara kliknya juga lebih lembut ya, jadi nggak terlalu berisik seperti di versi MacBook Pro sebelumnya. Ini contohnya gue coba klik dan teman-teman bisa dengar suaranya. Dan kemudian gue akan lanjut lagi ke tombol keyboardnya sendiri. Untuk posisi tombol keyboardnya jauh lebih rendah lagi dari versi sebelumnya, dan tombolnya pun lebih tipis lagi dari versi sebelumnya ya. Untuk bahan plastiknya itu juga lebih tipis, sehingga menurut gua untuk teman-teman yang sering mengetik dengan cepat itu menurut gua cukup membantu sekali untuk mengetik. Dan selanjutnya untuk fitur yang masih dibawa lagi ke versi ini untuk pada keyboard adalah lampu latar belakang, dimana dengan lampu latar belakang ini kita tetap bisa mengoperasikan laptop ini meskipun di ruangan yang gelap ataupun memiliki cahaya yang kurang. Jadi dengan backlight ini kita tetap bisa melihat semua dari fungsi-fungsi tombol ini. Seperti huruf-hurufnya pun masih bisa terlihat. Dan untuk lampu latar ini bisa kita setting di touch bar ini, dan kita bisa mengatur tingkat keterangan dari lampu yang akan tampil di tombol tersebut. Dan kita bisa menyetingnya di touch bar, dan kita bisa melihat indikatornya di layar monitor. Dan kemudian gue lanjut lagi ke touch bar-nya sendiri, yang pada dasarnya touch bar ini sebelumnya adalah tombol F1 sampai F12, tapi untuk di versi MacBook Pro ini semua tombol tersebut diganti full dengan touch bar ini sendiri. Akan tetapi fungsi dari F1 sampai F12 yang ada di versi sebelumnya itu tetap dibawa lagi ke sini, di mana ada pengaturan seperti backlight tadi atau lampu latar tadi, kemudian juga pengaturan untuk kontras dari layarnya sendiri. Teman-teman bisa menambahkan dan mengurangkan juga di sini. Kemudian tombol untuk play musik, tombol play, tombol stop, atau tombol pause untuk musiknya sendiri itu juga masih disediakan di touch bar ini. Dan kemudian juga untuk tombol volume, pengaturan volume juga tetap dibawa lagi di touch bar ini ya. Dan indikatornya pun teman-teman bisa lihat di layar monitor. Akan tetapi fungsi lain dari touch bar ini adalah di mana touch bar ini akan memunculkan shortcut atau toolbar yang biasanya ada pada setiap aplikasi. Jadi setiap aplikasi yang akan kita buka, maka touch bar ini akan mengkondisikan sesuai dengan aplikasi yang sedang kita buka atau sedang kita gunakan. Jadi jadi toolbar yang biasanya muncul di aplikasi bisa juga ditampilkan di touch bar ini. Dan dalam hal ini gue coba ambil satu contoh. Misalkan gue membuka internet browser Chrome. Dan seperti biasanya di bagian bar dari browser tersebut
ada tombol reload atau refresh, kemudian ada tombol next atau back, dan kemudian ada tombol bookmark. Dan dengan adanya fungsi touch bar ini, dia bisa mengambil alih fungsi-fungsi tersebut, sehingga kita bisa menekan fungsi tersebut langsung di touch bar-nya sendiri. Dan juga sebagai contoh, misalkan di sini ada tombol plus, artinya ini akan membuka new tab dari browser yang kita gunakan. Dan biasanya kalau shortcut yang kita pakai bisa kita pencet dengan menekan tombol Command dan T secara bersamaan. Tetapi dengan adanya touch bar ini, fungsi shortcut tersebut jadi lebih pendek lagi dengan hanya menekan satu tombol saja. Dan itu adalah salah satu contoh aja dengan gue mengambil sampel untuk menggunakan browser internet. Dan hal tersebut juga akan berfungsi juga dengan aplikasi yang lain, tetapi toolsnya juga akan mengikuti tool yang disediakan di masing-masing aplikasinya ya. Kemudian gue akan lanjut lagi untuk speaker built-in yang ada di laptop ini, artinya speaker bawaan ya, yang memang sudah dipasang di laptop ini, dimana posisinya itu ada di sebelah kanan ini dan di sebelah kiri. Speaker ini menurut gua jauh kualitasnya lebih bagus lagi dari speaker built-in yang versi sebelumnya ya. Dimana biasanya atau sebagian besar laptop yang menggunakan speaker built-in itu kualitas suara yang dihasilkan biasanya lebih dominan untuk suara-suara treble. Akan tetapi setelah gue coba menyetel sebuah musik di laptop ini, untuk suara bassnya itu muncul dan menurut gue cukup dapet ya. Meskipun gue nggak menyetel dengan volume yang cukup tinggi, misalkan masih di bawah 50%, misalkan di sekitar 30%, untuk suara bassnya itu masih muncul di speaker ini. Sehingga menurut gue untuk kualitas suaranya juga lebih oke. Dan kualitas surroundnya pun juga di speaker ini udah cukup oke menurut gua. Karena jika kita menyetel sebuah musik, untuk bagian-bagian alat musik yang terpisah seperti gitar ritme dan melodi, itu pun kombinasi kiri dan kanannya cukup terasa. Dan untuk bassnya sendiri meskipun dapat, akan tetapi ya memang tidak semaksimal untuk suara bass yang dihasilkan oleh sound system khusus speaker khusus ya, dengan kualitas yang oke untuk seperti speaker eksternal. Kemudian seperti yang udah gue jelasin di awal, laptop ini menggunakan 4 buah Type-C ya, jadi 2 di kanan dan 2 di sebelah kiri. Sehingga memudahkan kita nggak hanya untuk transfer data, tapi juga port Type-C tersebut bisa juga kita gunakan untuk mengisi daya baterai dari si laptop ini. Dengan posisinya yang ada di kiri dan kanan, jadi lebih fleksibel. Kalaupun kita posisinya lagi di tempat-tempat yang berbeda-beda, posisi power listriknya berbeda-beda, jadi kita bisa random untuk colok di kanan atau di kiri sesuai dengan posisi yang nyaman untuk kita saat itu. Dan kemudian untuk screen-nya sendiri, untuk layarnya cukup jernih banget dan jauh lebih jernih dari versi sebelumnya. Dan oleh karena itu juga gue recommended juga untuk teman-teman yang melakukan desain ya, baik desain grafik ataupun web design dan juga editing foto maupun editing video, menggunakan laptop versi ini cukup banget buat gua dan jauh lebih bermanfaat banget ya, karena prosesornya juga cepat, jadi kita juga kerjanya itu bisa cukup nyaman. Dan juga kualitas screen yang ada pada versi ini untuk komposisi warnanya itu juga cukup banyak dan variasi pilihan warnanya juga cukup banyak. Bisa dikatakan untuk warnanya itu akurasinya juga cukup tinggi ya. Dan selain itu juga laptop ini juga cocok untuk teman-teman yang bekerja sehari-harinya sebagai engineer ya, atau juga software engineer atau programmer. Karena dengan prosesor Intel ini, dari yang gue rasain dan gue alamin saat gue bekerja juga, untuk proses compile-nya pun cukup cepat dan proses debugging-nya juga cukup cepat. Jadi
Kita nggak perlu membuang waktu lama hanya untuk melakukan compile. Dan oke, sekian video review dari gua untuk MacBook Pro versi 2020 ini. Dan sekian video dari gua, sampai jumpa di video gua selanjutnya.